Kembali lagi bersama saya Isnain Aliman dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB. Pada segmen ke-8 ini saya akan membahas tentang overview bab 7, analisis dimensional dan kesebangunan, dan seperti biasa di sini saya akan terlebih dahulu memberikan gambaran kepada Anda terkait topik apa saja yang akan kita bahas pada bab ini. Oke, jadi pada kali ini saya akan memberikan dua buah ilustrasi ya. Jadi ilustrasi yang pertama itu dari gambar yang di atas. Gambar yang di atas itu adalah kasus pipa ya. Aliran air yang melalui sebuah pipa. Jadi ini internal flow dan kemudian kita ingin mengetahui seberapa besar perubahan tekanan yang terjadi dari aliran sepanjang pipa dengan parameter yang diketahui di sini ada penurunan tekanan, kemudian ada diameter, ada kecepatan fluida, ada densitas dan juga ada viskositas. Nah, jadi misalnya gini, kasusnya bagaimana jika pipa akan semakin besar pipa, kira-kira tekanannya itu akan semakin kecil, penurunan tekanannya akan semakin kecil atau penurunannya atau malah terjadi kenaikan. Nah, itu di sini kita tidak bisa ini ya. Jadi kalau misalnya kita tidak tahu analisis dimensional, yang harus kita lakukan itu adalah pengujian ya. Jadi kita harus menguji itu satu-satu, diperbesar berapa hingga paling besar, dibikin variasi. Kemudian V-nya juga divariasi, apalagi ini variasi densitas ini susah ya Pak, dan juga viskositas, tapi ini bisa diganti-ganti fluidanya. Tapi kalau mau fluidanya tetap, ini sulit menggantinya ya, atau nanti malah jadi tambah parameter menjadi temperatur. Nah, jadi ini kita pakai 5 dimensi ini saja untuk menganalisis dimensional. Jadi dari kelima dimensi atau satuan ini kita akan dapat memprediksi karakteristik sistem yang sudah saya sebutkan ini. Jadi ini dibuat dulu nanti ya. Ini akan dijelaskan lebih lanjut mengapa ada suatu fungsi seperti ini dan apa ini maksudnya pada kuliah ini. Jadi nanti kita akan membuat teori awalnya seperti ini ya. Jadi kira-kira kita tebak dulu perubahan tekanan itu adalah fungsi dari diameter, densitas, viskositas, dan juga kecepatan. Jadi kira-kira bunyi dari persamaan ini seperti itu. Dan kemudian setelah melakukan analisis dimensional, maka akan didapatkan bilangan non-dimensional dari kasus ini. Jadi ini adalah bilangan non-dimensionalnya. Jadi nanti dari bilangan non-dimensional ini dia nggak ada satuannya ya, karena dia namanya juga non-dimensional. Nah, jadi dari bilangan ini nanti kita bisa memprediksi suatu karakteristik dari sistem ini. Jadi misalnya bagaimana jika diameternya diperbesar, maka si perubahan tekanannya seperti apa. Jadi kalau misalnya ini ada di dua sisinya ya. Di sini juga ada psi, di sini merupakan karakteristik dari sistem ini ya. Jadi dia bisa dalam bentuk konstanta atau pangkat dan lain-lain. Ini tergantung benar-benar dari sistem tersebut yang telah kita ini ya jadi studi kasusnya. Jadi ini hanya contoh studi kasus satu. Jadi nanti kalian akan bertemu banyak contoh-contoh lainnya dan yang pasti ini akan berguna untuk penyelesaian em, kasus-kasus mekanika fluida yang harus menggunakan pengujian ya. Dan yang kedua adalah ini tentang terkait dengan bangunan ya. Jadi gedung. Jadi kalau misalnya ada gedung pencakar langit, kemudian dia kena angin, berapakah drag force-nya? Takutnya kalau misalnya kena badai, habis itu drag force-nya itu sangat tinggi, kemudian dia jadi miring gitu ya, terdefleksi. Nah itu nggak bisa kan? Nah jadi sebelum bangunan ini dibuat, jadi bisa membuat modelnya yang lebih kecil, dan model ini bisa bentuknya lebih kecil atau lebih besar dari prototipe ya. Jadi kalau misalnya kita menganalisis benda yang sangat kecil, nah itu pengujiannya itu juga bisa menggunakan model yang lebih besar agar mudah dilihatnya ya. Jadi kalau misalnya dalam kasus prototipe dan model ini, yang pasti salah satu ciri utamanya kalau misalnya ini ya bentuknya sama ya, bentuk bukan ukurannya. Jadi kalau ini kan di scale down, jadi dia jadi lebih kecil. Jadi nanti kita bisa menggunakan bilangan non-dimensional yang sama antara prototipe dan model. Jadi kira-kira dari bilangan non-dimensional ini, jadi nanti misalnya drag force dari prototipenya ini atau nilai dari koefisien drag force-nya antara prototipe dan model itu harusnya sama ya. Tapi drag force yang terjadi tentu beda karena ukurannya beda. Nah, jadi untuk menghubungkan antara prototipe dan model ini adalah ini D dibagi W kuadrat ini adalah dimensi, rho densitas, dan juga V kuadrat ini adalah coefficient of drag force ya. Jadi antara koefisien prototipe dan koefisien model itu sama. Jadi kita bisa menghubungkan antara model dan prototipe menggunakan analisis dimensional ini. Jadi kira-kira gambaran yang akan kita pelajari seperti ini. Nah, nanti akan kita pelajari bagaimana cara menggunakan teorema P. Buckingham untuk mendapatkan bilangan non-dimensional ini pada kuliah ini.
Adapun silabus dari bab 7 ini, yaitu terkait dengan analisis dimensional dan kesebangunan, dibagi menjadi 4 subtopik ya. Jadi di sini yang pertama kita akan mempelajari manfaat analisis dimensional, kemudian dasar-dasar analisis dimensional, kemudian parameter-parameter tak berdimensi dalam mekanika fluida, dan juga pengujian model dan kesebangunan. Adapun capaian pembelajarannya ada di sebelah sini, dan juga sumber materinya kita seperti biasa menggunakan 3 buah buku ini. Adapun segmentasi video pada sesi 11 analisis dimensional dan kesebangunan ini dibagi menjadi 8 segmen ya. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang pendahuluan, kemudian kita membahas tentang manfaat analisis dimensional, kemudian segmen 3 kita ini yang penting ya. Jadi 3 dan 4 itu adalah teorema pi Buckingham dan bagaimana cara menentukan teorema pi-nya. Dan kemudian adalah ini berbasis knowledge parameter-parameter tak berdimensi dalam mekanika fluida, kemudian ada pengujian model dan kesebangunan. Dan juga pada segmen 7 dan 8 kita akan mengerjakan latihan soal. Jadi setelah kita mempelajari ini kita langsung praktek ya di latihan soal ini. Kira-kira seperti itu overview dari segmen 8 terkait bab 7 analisis dimensional dan kesebangunan yang akan kita pelajari nanti. Jadi cukup sekian dari saya, sampai bertemu pada segmen berikutnya. Kita akan membahas tentang overview bab 8 dengan topik aliran fluida viskos dalam pipa.